Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, ketika OMK salah satu paroki di Keuskupan Padang mengadakan live-in, salah satu peserta yang bernama Bernard dipercayakan untuk tinggal bersama keluarga Pak Wahyu. Keluarga ini sangat sederhana dan tinggal di desa yang terpencil. Bernard adalah orang kota dan memiliki ekonomi yang cukup. Bernard tidak pernah kesulitan dalam hal apapun. Ketika ingin makan, ada pembantu yang melayani. Ketika ingin sesuatu, ayah dan ibunya langsung memberikannya tanpa usaha apapun. Ketika hidup bersama keluarga Pak Wahyu, Bernard terkejut dengan suasana keluarga tersebut.
Di dalam keluarga Pak Wahyu, Bernard melihat ada kerjasama dan hidup doa di dalam keluarga itu. Ada saat-saat berdoa bersama, ada saat bekerja bersama, ada yang memotong sayur, ada yang mencuci piring, ada yang membersihkan rumah, ada yang memasak, dan lain-lain. Saat makan bersama, Bernard melihat keharmonisan yang tidak ia temukan di dalam keluarganya, yang semuanya dilakukan oleh pembantu. Hal yang membuat Bernard terharu adalah kebaikan keluarga Pak Wahyu membantu tetangga mereka. Cara membantu Pak Wahyu pun juga menarik perhatiannya. Pak Wahyu memanggil tetangganya ke rumah agar orang lain tidak melihat apa yang dilakukan Pak Wahyu. Bernard bingung dan merasa bahwa keluarga Pak Wahyu sangat kekurangan, namun masih mau membantu tetangga yang berkekurangan. Melihat hal itu semuanya, Bernard berjanji pada dirinya sendiri untuk mandiri, menghargai sesuatu, dan mau berbagi, menolong sesama yang berkekurangan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini dikisahkan 3 tiang penopang hidup beragama orang Yahudi, yakni memberi sedekah, berpuasa, dan berdoa. Yesus tidak menolak dengan ketiga tiang penopang itu. Hal yang dikritik oleh Yesus adalah motivasi di balik perbuatan-perbuatan itu. Yesus sangat berharap perbuatan-perbuatan itu dilakukan untuk menghormati Tuhan dan tidak untuk memperbaiki nama diri sendiri atau mencari popularitas. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan bahwa jika kamu memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dilihat orang. Maka jika kamu bersedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah kamu melakukan itu di tempat tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi itu. Jika berdoa hendaknya dilakukan di dalam kamar yang terkunci, maka Bapamu akan mendengarkan doa yang dilakukan di tempat tersembunyi. Begitu juga halnya dengan berpuasa, hendaknya dilakukan dengan hati yang berseri agar Bapamu melihat apa yang tersembunyi. Saudara-saudariku yang terkasih, membantu adalah hal yang harus kita lakukan, terutama membantu mereka yang miskin dan terlantar. Hal ini menjadi harus karena salah satu perutusan yang diberikan Yesus kepada kita adalah melakukan itu. Maka layaklah kita mempertanyakan, apa motivasi kita berdoa? Apa motivasi kita dalam berpuasa dan membantu sesama kita? Apakah kita melakukan semuanya itu untuk dilihat oleh orang lain? Untuk mencari popularitas? Apakah untuk memperlihatkan ekonomi kita? Atau sungguh-sungguh ingin menolong sesama kita? Kita harus sadar bahwa kita dipanggil untuk menolong mereka yang berkekurangan. Berdoa untuk berterima kasih kepada Tuhan dan untuk membantu saudara-saudari kita. Termasuk juga berpuasa untuk menghormati Tuhan yang telah rela mati untuk kita. Kita bisa juga mencontoh apa yang telah dilakukan oleh keluarga Pak Wahyu yang benar-benar membantu dari kekurangan mereka. Pak Wahyu membantu dengan mengajak tetangganya ke rumah agar tidak dilihat oleh orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga permenungan ini membantu kita untuk memeriksa diri kita dan semakin mampu membantu sesama dengan tulus, berdoa dengan tekun, dan berpuasa untuk menghormati Tuhan yang rela mati
untuk kita. Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa berbagi kepada mereka yang berkekurangan, sekalipun kami sendiri belum berkecukupan. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.